Cucian saja kagak, apalagi menganggapnya Tuhan. YOTHPAP. Jadi itu hanya ada di di dalam internalnya Pastor Ben. Tapi kita hargai, itu adalah iman saudara. Silakan. Oke, dalam nama Yesus Kristus ya. Teman-teman, aku tetap narasi dengan paten bahwa Tuhan itu Esa, satu saja. Bukan satu menjadi tiga. Una substantia tres personanya diskresi non separati ditolak. Karena itu menjadikan kekristenan itu bingung dipahami. Satu hakikat, tiga pribadi, tiga satu. Dapat dibedakan, nggak dapat dipisahkan. Itu babak belur. Ya, itu saya pertegas. Tuhan Kristen itu adalah Tuhannya Israel. Tuhannya Israel adalah Tuhannya Kristen, jelas. Terlepas Anda yakin, itu berpulang kepada Anda. Aku lebih meyakinkan bahwa Yesus mengakui dirinya Tuhan. Aku mau beritahu ini karena banyak dinarasikan oleh laiku si Juma ini. Aku berdoa biar kelak dia menjadi penginjil yang diurapi Tuhan, percaya sebagai Tuhan dan selamatnya. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat yang ke-30. Apa reaksinya nanti dari orang Israel ketika Yesus berkata aku dan Bapa, aku dan Yahweh YOTHPAP itu adalah echad, satu saja. Ya, sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari dia. Kenapa? Ayat 32, kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Siapa Bapaknya? Adalah rohnya dia. Aku perlihatkan nanti kepada Anda bahwa roh Bapaknya itu dengan tubuhnya Yesus tidak pernah berpisah. Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Ya, jawab orang-orang Yahudi. Di sini 33 jelas ini. Jawab orang-orang Yahudi, itu bukan karena satu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Elohim. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Elohim. Ini hilul hasem, penistaan kepada nama Allah. Makanya orang Israel katakan jangan menyebut nama YOTHPAP mu sembarangan. Nah boleh. Ya, oke. Jadi di sini terkonfirmasi jelas kalau ada saudara Muslim yang bertanya di mana Yesus berkata dia adalah Tuhan di sini, terkonfirmasi. Ada alur cerita, ada drama di situ yang kita lihat, sebab dan akibat terjadi. Oke, aku cepat langsung ke Yohanes pasal yang ke-14. Ini adalah sebuah bantahan kepada penganut paham Tritunggal, ya tungtung ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 dikatakan di mana Yesus mengaku dirinya Bapa. Betul. Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-6 mulai. Ya, dikatakan begini. Kata Yesus kepada mereka, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oh ya kan? Yesus itu hanya jalan kepada Bapa kan? Betul kan? Saya baca selanjutnya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Siapa yang dilihat murid-murid? Siapa yang dilihat Thomas? Siapa yang dilihat Filipus? Siapa yang dilihat ke-12 murid-muridnya itu? Ke-12 murid adalah Yesus. Ya, ayat yang ke-8 kata Filipus. Ini saudara kami Muslim, Filipus ini mewakili Anda dan Tritung. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Apa reaksi Yesus? Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Ini aku maksud roh Bapa itu diam di dalam Yesus. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Masih kurang percaya? Dikasih ayat yang ke-11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Apa pekerjaan-pekerjaan itu? Itu yang aku ceritakan tadi. Dia lahir tanpa ayah. Ya, tanpa hubungan biologis, dia bisa berjalan di atas air, dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa menjadikan air menjadi anggur, dia bisa memberi makan 5.000 orang, dan dia melakukan keajaiban-keajaiban yang spektakuler. Kalau dia bukan Tuhan yang berkenosis jadi manusia, walaupun di sini dia berkenosis mengosongkan dirinya, tidak dia bawa semua atribut itu. Di awal saya katakan tadi, ketika dia bawa semua atribut ke Yahweh-nya, ketuhanannya, bumi terbakar, rahim Maria apalagi. Jadi kehebatan Tuhan kami Kristen bukan hanya transenden, wow hebat luar biasa, tetapi Tuhan kami Kristen Israel, ya, dia bahkan sanggup mengosongkan dirinya. Iya, aku akui bahwa mayoritas Israel itu adalah menyalibkan Yesus. Mereka tidak percaya karena mereka menolak. Yang mereka harapkan Mesias itu adalah seperti Daud hadirnya, membebaskan penjajahan Romawi. Ya, tapi Yesus tidak. Karena Yesus katakan kerajaanku bukan dari dunia ini.
Ya, makanya dalam doa Bapa kami datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Itu yang Tuhan mau adalah pertobatan. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itulah arti kerajaan yang sesungguhnya, kebenaran. Makanya Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Tapi orang Israel menolak Yesus, Mesias mereka. Sehingga nanti di dalam Zakaria pasal yang ke-12 ayat yang ke-10, di masa yang sangat sesak, di Great Tribulation, orang Israel akan mengalami suatu hantaman. Karena orang Israel ini kan sombong, angkuh di dalam kecerdasan, kepintaran mereka. Mereka merasa superior. Ya kita harus akui. Bahkan handphone yang kita pakai adalah ciptaan mereka dan sebagainya. Tapi mereka sombong. Ya, soal pilihan mereka adalah kekasih Allah. Tapi soal penolakan mereka adalah yang menghujat Allah. Ya, oke. Jadi saya mau katakan memang orang Israel mayoritas menolak Yesus. Tapi ingat, audien pertama Yesus adalah orang Israel. Audien pertama 12 rasul Yesus adalah orang Israel. Nanti mengalami multiplikasi 120 orang, 3.000 orang menyebar ke seluruh dunia. Sampailah ke Kristenan. Itu arti Kristen itu adalah pengikut Kristus. Sampailah ke Indonesia. Oke, begitu dulu. Like Juma, lanjut. Baik. Jadi sekiranya saudara saya ini, Pastor Ben, mau sedikit untuk melunakkan hatinya menerima kesaksian Yesus, maka Anda akan memahami aku dan Bapa adalah satu itu maksudnya apa. Yesus diberi pekerjaan. Hei Yesus, lakukan ini. Baik Tuhan. Yesus perlihatkan ini. Baik Bapak. Yesus praktekkan di tengah-tengah mereka. Yesus itu satu dengan Bapa. Bukan berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Dia hanya perantara. Dalilnya ada. Kisah para Rasul 2 nomor 22. Dia adalah manusia yang ditentukan oleh Allah untuk melakukan tanda-tanda mujizat dan kekuatan. Dia tidak pernah mangkir terhadap perintah. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Ya satu dengan Bapa. Satu instruksi, satu komando. Aku melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa. Satu komando dia. Makanya ketika Anda mengatakan dia adalah bukti satu Tuhan, karena dia dan Bapa adalah satu. Kenapa Yesus dan Bapa itu satu? Kenapa Yesus mengaku demikian? Anda lihat di dalam Yohanes 8 nomor 29. Dan ia yang telah mengutus aku dan Bapa yang telah mengutus aku. Bapa menyertai aku. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Coba, kenapa Allah meninggalkan Israel? Karena Israel melanggar perintah-perintah Bapa. Sehingga Bapa, meskipun dikatakan di dalam Al-Quran, Inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. Tetapi karena Bani Israel ingkar, tegar tengkuk, Tuhan meninggalkan dia. Kenapa Yesus bersatu dengan Tuhan? Karena Yesus taat sampai mati. Makanya Tuhan selalu bersatu dengan dia. Dan Bapa yang telah mengutus aku, Bapa menyertai aku, Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Ini jawabannya sudah sangat-sangat luar biasa ini. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Bapa. Makanya Bapa dan aku satu. Kenapa dia tidak dibiarkan seorang diri? Kenapa? Dijawab oleh Ibrani 5 nomor 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan yang kepada Bapa yang sanggup menyelamatkan Yesus dari maut. Dan karena kesalehannya, dan karena ketaatannya, dan karena intimnya kepada Bapa, Yesus doanya telah didengarkan. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, Ibrani 5 nomor 8, dan sekalipun dia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Bapa tidak membiarkan Yesus itu seorang diri. Makanya Yesus mengatakan, aku dan Bapakku adalah satu. Aku dan Tuhanku adalah satu. Sebab Yesus memang taat dan soleh. Di dalam Yohanes 14:31 Anda coba lihat. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Jelas. Ini pengakuan Yesus. Yohanes 14:31. Tetapi supaya dunia tahu. Maksudnya supaya Pastor Ben tahu. Ini maksudnya supaya Pastor Ben tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku.
Karena itulah Tuhan selalu mengabulkan doa Yesus. Yohanes 11 nomor 22. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ini pengakuan Yesus. Ini yang menjadi landasan pijakan yang harusnya menjadi acuan. Aku dan Bapa satu karena aku taat kepada apa yang diperintahkan. Aku mengatakan bukan dari diriku, yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan. Celakanya di sini saudaraku, Pastor Ben, celakanya adalah ketika kita ada di penghujung kehidupan kita. Apa kata Yesus? Saya sebagai muslim sih ya santai aja. Tapi sebagai seorang pastor, harusnya saudaraku ini memiliki kewaspadaan diri dari sejak sekarang. Apa kata Yesus dalam Yohanes 12:48? Barang siapa menolak aku. Nah, coba, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Artinya apa? Poin-poin yang saya jelaskan kepada saudara terkait dengan Yohanes 14:31, kemudian Yohanes 8:29 dan seterusnya. Poin itu yang akan menjadi hakim. Dia tidak pernah mengatakan aku dan Bapa adalah satu, bahwa aku adalah Bapa itu, pencipta itu. Bukan, tapi aku dan Bapa adalah utusan yang taat kepada Bapa. Kalau Anda menuhankan dia, menganggap dia Tuhan, hati-hati. Anda akan dihakimi. Karena akan ditanya. Karena yang menjadi hakim kelak adalah segala firman yang telah Yesus ajarkan kepada Bani Israel sebelum dia naik ke surga. Bukan ucapan-ucapan Paulus dan teman-temannya terhadap Yesus, tapi ucapan Yesus sendiri akan menjadi hakim. Ketika ditanya, siapa yang mengajarkan kamu, aku menyetarakan dengan Tuhan. Menganggap siapa yang mengajarkan kamu kemudian bahwa aku itu adalah Bapa itu sendiri. Di mana kau dapat ilmunya? Ini Anda akan ditanya. Karena Yohanes 12:48, Yesus telah memberikan kunci keselamatan. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah kukatakan. Saya belum pernah membaca, saya sudah 20 tahun belajar Bible, belum pernah membaca ada perkataan Yesus bahwa aku adalah Bapa itu sendiri, pencipta langit dan bumi, sembahlah aku. Itu nggak ada. Silakan, Pastor Ben. Oke, terima kasih ya kawan-kawan kondisi ya sejauh ini. Harusnya beginilah diskusi yang enak ya. Aku pernah bilang sama Juma yakinkan aku jadi Islam. Aku pun punya ekspektasi terhadap beliau dan teman-teman muslim di sini, karena itu adalah tugas kita menyiarkan agama kita. Pahami saja soal keyakinan dapat hidayah itu kan urusan Allah, urusan Tuhan. Soal dapat anugerah itu ada urusan Tuhan Yesus, karena tidak seorang pun bisa mengaku Yesus Tuhannya kalau bukan Roh Kudus yang mengisapinya. Yesus katakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi nggak usah ragu kawan-kawan. Harusnya begini. Ini adalah suatu diskusi yang cerdas. Perhatikan, saya mau jelaskan dengan sejelas-jelasnya, saya tegaskan ya. Saya mulai dengan di sini dengan antitesis dengan Juma mencoba meyakinkan Yesus bukan Bapa, tapi aku akan meyakinkan Yesus itu adalah Yod He Vav He yang dipanggil oleh orang Israel Bapaknya. Ya, Yod He Vav He itu Yod He Vav He, tetragramaton itu dari pitograf, perlambangnya itu Yod itu artinya lihat, tangan. Yod itu tangan, he itu lihat, pap itu paku atau waw itu paku, he itu adalah lihat paku, lihat tangan. Itu menjurus kepada Yesus. Itu nubuatannya begitu cantik ya, ditulis di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 itu. Perhatikan, Yesus mengakui dirinya Bapa. Yohanes 8 ayat 24 tadi dikutip ayat 29 ya oleh Juma. Terima kasih. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, anihu, kamu akan mati dalam dosamu. Apa yang dimaksud anihu? Akulah dia itu. Maka kata mereka kepada, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, ayat 25-nya ini, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Kata Yesus, banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku, siapa yang mengutus dia? Adalah rohnya itu mengutus tubuh, kenosisnya, enggak masalah. Ya, itu yang kukatakan kepadamu, ayat 27. Di sini terkonfirmasi jelas Yesus itu adalah Bapa. Yesus sedang berbicara tentang Bapa. Siapa? Bapa itu dirinya sendiri. Tadi jelas saya katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-14, 6 sampai yang ke-11 bercerita, aku adalah Bapa. Siapa yang melihat aku sudah melihat Bapa. Bagaimana kau berkata tunjukkan Bapa itu? Sudah sekian lama. Juma bilang 20 tahun belajar Bible. Hari ini kutunjukkan Yesus itu Bapa bagi mulaiku. Juma, kau harus percaya tuh. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus maksudnya berbicara kepada mereka tentang Bapa. Yesus sedang memperlihatkan bahwa dirinya adalah Bapa itu.
yang sedang berkenosis. Memang dia harus berkenosis. Kalau dia tidak berkenosis, itu lain cerita. Perhatikan, juru selamat itu haruslah Bapa itu, bukan yang lain. Di dalam Yesaya pasal yang ke-69, Yesaya 69, ya, saya baca mulai ayat yang tadi karena disinggung tentang utusan, mulai ayat 9, Yesaya 63 ayat 9 dan 16. Ya, perhatikan, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan. Ini banyak disinggung oleh si Jumat tadi. Yesus itu hanya utusan, hanya utusan. Di sini jelaskan, utusan itu tidak harus yang pertama mengutus orang kedua. Tidak. Dalam kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Siapa? Allah berkenosis. Karena manusia mustahil menggapai Allah, harus Allah yang datang berinisiatif menjadi manusia. Dia yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Siapa dia ini? Juru selamat ini. Ada di ayat yang ke-16 yang dikatakan beginilah Jumat dan teman-temanku muslim yang ada dan teman-teman Kristen yang ada di bawah. Perhatikan, juru selamat Israel itu mereka sebut Bapa. Bukankah engkau Bapa kami? Yesaya 63 ayat 16. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Yod He Vav He. Engkau sendiri Bapa kami. Engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami. Persis arti Yesus itu penebus, juru selamat sejak dahulu kala. Jadi orang Israel itu mengetahui bahwa juru selamat mereka itu, Mesias mereka itu adalah Bapa. Ini yang disangka teolog-teolog Yunani, teolog-teolog Romawi, bahwa Yesus itu bukan Bapa. Yesus katakan aku dan Bapa satu, ehad. Sebabnya pengertian ehad itu adalah satu. Satu saja, tidak satu menjadi dua. Ya, secara personality, person, ya Juma itu hanya satu, Juma di dunia ini. Tetapi kan kita Yesaya 9 ayat 5 PSBN, Iya. Yesaya 9 ayat 5. Saya Sebab tambahkan. seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Putra ini kan Tuhan Yesus. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mundur ke Amin. data nomor 3-nya, Bu. Baca tuh. Siapa yang pernah mempraktekkan menyelamatkan Yerusalem sama seperti Gedeon menyelamatkan Yerusalem dari serangan tentara Midian. Jadi jangan ngadi-ngadi ngambil kitabnya orang. Lanjut, Pastor Ben. Ya, begitu loh, Laiku Jumah. Lanjut. Udah ada sejam kita ya, belum? Oke, baik. Jadi gini, satu hal yang perlu dipahami, tolong dikunci, Ya. Yesaya 63 nomor 9. Dalam segala kesesakan, dalam keadaan seperti apapun, bukan duta, bukan utusan, melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Oh, betul. Yesus datang, Tuhan itu sendiri. Tunggu dulu. Satu, Yesus mengaku utusan. Tuhan mengatakan bukan utusan, tapi aku sendiri. Makanya Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Yesus sebagai perantara yang melakukan mukjizat adalah Allah melalui perantara Yesus. Aku sendiri, tetapi aku tidak akan mungkin masuk ke dalam alam ciptaan karena aku pencipta. Maka Yesus datang mengatakan dengan mulutnya sendiri, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, aku datang dengan kesaktianku, aku datang dengan mukjizatku, aku mampu membuat dunia ini menjadi bubur sekalipun. Semua itu dilakukan oleh Bapa yang mengutus aku melalui aku. Tidak ada yang lain, bukan dutaku, bukan utusanku. Berarti bukan Yesus, bukan duta, bukan Yesus, bukan Anna Maria. Dia sendiri mengatakan itu. Segala kesesakan mereka, Bani Israel, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Lalu kemudian teman-teman Kristen muncul, oh itu Yesus sendiri. Tidak, tanya kepada Yesus, benarkah kamu itu adalah Tuhan itu sendiri, Bapa itu sendiri, Bapa itu sendiri? Apa yang dikatakan? Ada kesaksianku. Apakah matamu buta? Al-Quran mengatakan itu. Summum bukmun umyung fahum la yarjun. Mereka telah membaca, mereka telah melihat, mereka telah memahami, tetapi mereka menolak. Ini nih, jelas sekali. Lalu kemudian ketika saudara saya mengatakan bahwasanya barang siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Jelas sekali.
sekali Yesus mengatakan di dalam kitab saudara buka Bible hari ini. Coba kita buka di dalam Yohanes 6. Ya, di data 36 atau 46 dikatakan begini. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Apakah pembunuh Yesus, tentara-tentara Romawi yang tidak bersunat ini pernah melihat Bapa? Yang membunuh Yesus ini pernah melihat Bapa? Dia yang menampar Yesus ini telah menampar Bapa? Dia yang meludahi Yesus ini telah meludahi Bapa? Tidak mungkin seperti itu. Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, wajahnya, rupanya, mukanya pun tidak pernah kamu lihat. Apakah tentara Romawi tidak melihat muka wajah Yesus? Lihat. Berarti Yesus yang dilihat ini bukan Bapa, karena Bapa nggak bisa dilihat. Ketika dikatakan barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Itu keheranan Yesus kepada muridnya. Kenapa? Bukankah telah kuajarkan kepadamu, Tuhan itu bukan makhluk, Tuhan itu nggak bisa didengar, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Kok kamu minta ditunjukkan Tuhan itu? Bahlul kamu ini. Barang siapa yang melihat aku, sesungguhnya dia telah melihat Bapa. Karena apa yang aku lakukan, apa yang aku kerjakan, apa yang aku katakan, itu adalah perkataan dan pekerjaan Tuhan Bapa. Jadi kalau kamu mau melihat Bapa itu, lihat aja aku. Aku ini duta, aku ini utusan. Apa yang kukatakan, itulah firman-Nya. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Selesai. Jadi saudara Pastor Ben, bolehlah ya, saya menganggap ini adalah pemahaman saudara sebagai seorang Kristen. Saya menghargai itu. Tetapi satu hal, oleh-oleh dari saya. Kalau ketika Anda mengatakan roh yang ada di dalam diri Yesus menandakan dia punya unsur keilahian, baca Yohanes 3 nomor 33, sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya kepada mereka dengan tidak terbatas. Ada berapa yang kita kenal oleh Islam dan Kristen sebagai utusan Tuhan menyampaikan firman Tuhan? Abraham, Musa, Daud, Salomo, Daniel, Yesaya, Yeremia, Saul, Yesus, dan seterusnya. Apa kata Tuhan? Apa kata Yesus dalam Yohanes 3 nomor 34? Siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Kepada siapa? Kepada Dia yang menyampaikan firman. Berarti bukan hanya Yesus yang penuh dengan roh Allah. Bukan hanya Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Semua yang diberikan perintah untuk menyampaikan firman penuh dengan Roh Allah. Bukan hanya Yesus. Jadi saya kira saudara saya, memang ini berat. Ini memang berat. Kenyataan yang ada di dalam Bible dengan kenyataan yang ada dalam iman Anda memang bertolak belakang. Sekarang saatnya Anda renungkan. Silakan. Oke, terima kasih Le Juma. Ya memang harus yakinkan saya. Saya harus meyakinkan Anda. Itu sama-sama berat kita, brother. Ya, kita memohon kemurahan Tuhan, ya Allah dan Yesus ya. Kalau kami Tuhan kami namanya Yesus ya, itu jelas Yud He Vav He Yasa. Ya, oke. Di dalam Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Yud He Vav He. Tetapi anak tunggal, siapa ini adalah gelar Dia yang berkenosis itu yang jadi manusia. Yang ada di pangkuan Bapa, ini adalah bahasa alegoris ya. Seperti pangkuan Abraham, bukan semua orang percaya dipangku oleh Abraham. Dialah yang menyatakannya, dinyatakan, diperlihatkan. Allah yang transenden, yang tidak terlihat itu, diperlihatkan, Dia imanen. Makanya dikatakan Immanuel, Allah beserta dengan kita. Apakah hanya sebatas utusan? Apakah hanya sebatas wayang? Ya, lalu Tuhan itu seperti dalaknya Yud He Vav He. Oh, no, tidak. Tuhan kekristenan itu sudah isoril, bukan lagi suatu konsep, bukanlah suatu hayalan, tidak. Itu adalah Tuhan yang dibangun narasi oleh Yunani. Kekristenan itu Tuhan yang pernah menjadi manusia, yang pernah bisa diraba, yang punya saudara, yang pernah makan ikan goreng, yang pernah menangis, yang pernah sedih. Memang Dia hadir. Saya beritahu 3 poin penting kenapa Tuhan itu harus menjadi manusia. Yang pertama adalah karya penyelamatan. Ya, Roma 3:23, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam Roma 6 ayat 23, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita.
Artinya manusia hanya bisa selamat oleh karena kasih karunia, anugerah. Di dalam Islam itu yang dikatakan itu tadi apa yang saya berulang-ulang itu apa itu hidayah ya. Anugerah, oleh karena anugerah saja maka dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat ke-8, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil perbuatanmu. Maka dikatakan dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6, kebenaran, kesalehan, amal, kesalehan kita adalah seperti kain lara, kain kotor. Kita tidak ada seorang manusia pun yang benar di muka bumi ini. Dan karenanya tidak mungkin manusia itu bisa selamat dengan caranya sendiri. Sebabnya Allah itu perlu berinisiatif. Yang pernah di Taman Eden, manusia itu harmonis, relasi, bisa bertatap muka dengan Tuhan sebelum manusia itu jatuh dalam dosa. Adam, di manakah engkau? Itu suatu bahasa yang sangat akrab, yang sangat begitu indah. Itu yang hilang, brother, karena dosa itu. Dalam Kejadian 2 ayat 17, sekali kau makan buah itu, engkau akan mati. Ini yang dikembalikan oleh Tuhan Yesus. Apa mungkin mustahil bagi Yod-Heh-Vah-Heh Allah sejati itu, Tuhan sejati menjadi manusia? Buat saya very gampang, very mungkin. Buat dia tidak ada yang sulit bagi dia, sahabatku. Sebabnya saya beritahu kita yang ada di sini bahwa Tuhan Kristen haruslah Tuhan Israel yang menjadi manusia itu. Oke, saya sampaikan ayat yang lain. Tadi berkali-kali aku katakan kepada Lejuma ini bahwa Yesus itu adalah Bapa itu. Saya tunjukkan ayat-ayat dalam Yohanes 14, 6 sampai 11. Ya, ini aku berikan ayat-ayat yang lain di dalam Yohanes pasal yang ke-16:32. Perhatikan 16:32 dikatakan begini. Yesus dengan rohnya itu yang disebut Bapa itu nggak pernah berpisah, selalu bersama. Yohanes 16:32. Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri, kata Yesus. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Siapa itu Bapa? Adalah rohnya dia itu yang transcendent omnipresent itu selalu hadir mendampingi dia. Oke, sekarang pertanyaannya tadi disinggung, ketika Yesus mati, apakah Bapa itu ikut mati? Iya, tubuh Bapa yang menjadi manusia itu ikut mati, tetapi rohnya itu immortality, roh kita ini tidak akan pernah bisa mati. Ketika Yesus disalib, apakah Bapa itu disalib? Iya, tubuh yang berkenosis itu yang disalibkan. Ya, tetapi roh itu tidak mungkin bisa disalibkan. Segampang itu menjelaskan. Ini yang ditolak oleh tung Tritunggal dan saudara kami musik. Tidak, mudah sekali. Dia Israel menjadi seperti manusia, seperti kita. Kenapa saya pakai diksi seperti? Kalau disebut benar-benar dia menjadi manusia, haruslah hubungan biologis pria dan wanita, sel telur dan sperma itu yang harus menjadikan zigot dan jadilah manusia. Ini tidak. Lalu yang kedua, bahwa ketika dia mati, dia bangkit, tubuh itu juga yang bangkit dari kematian itu. Ya, jadi Yesus dengan Bapa yang dia sebut itu tidak pernah terpisah dengan dia. Kamu meninggalkan aku seorang diri, tapi Bapa itu tidak pernah meninggalkan aku. Siapa dia Bapa itu? Bapa itu yang transenden, itu memenuhi surga, bumi dan bawah bumi, itu ada di dalam tubuh Yesus itu sendiri, tidak pernah meninggalkan tubuh itu. Aku tidak ngarang, ini adalah kata Alkitab katakan. Begitulah aku jumpa. Lanjut, silakan. Oke, baik. Jadi sangat menarik. Cuman ada yang terputus di sana, Bang. Silakan. Ketika saudara mengatakan jasadnya yang mati, rohnya tidak. Padahal sesederhana memahami, jasad tidak mungkin berbicara. Tubuh kemanusiaan itu tidak akan mungkin berbicara tanpa ada unsur roh di dalamnya. Jadi yang berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, roh yang ada di dalam diri Yesus, digerakkan oleh mulut yang adalah daging. Ya, kepada Tuhanku yang ada di surga. Yang berbicara itu siapa? Roh yang ada di dalam diri Yesus. Yang ketakutan ketika didatangi oleh malaikat bukan jasadnya Yesus, tetapi roh yang ada di dalam diri Yesus. Bagaimana bisa mendeteksi bahwa roh yang ada di dalam diri Yesus itu ketakutan? Lihat jasadnya, kalau dia pucat, gemeteran, keringatnya keluar keringat dingin, berarti roh yang ada dikandung dalam tubuhnya dalam keadaan ketakutan. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa Bapak ketakutan? Anda ingin mengatakan bahwa kemudian Bapak ini lapar, Bapak ini takut, dan was-was dan seterusnya? Itu tidak mungkin. Oleh karena itulah kemudian di dalam kitab saudara sendiri dikatakan, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa,
Kalau Anda mengambil data ini secara akurat, yang tak nampak itulah Tuhan itu. Oh, Yesus nampak, ya itu jasadnya, Bung, tapi rohnya tidak. Apakah Anda tidak melihat di dalam kitab saudara bagaimana apa yang terjadi, indikasi apa yang kemudian terjadi pada diri Yesus ketika dia nampak ketakutan? Yesus rohnya yang ketakutan itu. Ketika kemudian dia tidur, rohnya yang tidur itu. Makanya ketika orang tertidur lelap, tidak pernah mikir dan tidak bisa melihat. Kenapa dia tidak bisa melihat? Karena rohnya juga tidur. Coba Anda lihat orang yang nyenyak tidurnya, matanya melotot. Anda buka matanya, Anda sentuh, Anda goyangkan tangannya, tangan Anda ke biji matanya, tidak akan berkedip. Kenapa? Karena rohnya pun tertidur. Yesus tertidur, rohnya tertidur. Apakah mungkin pencipta langit dan bumi yang Anda sebut Bapa tertidur? Gak mungkin. Belum pernah ada terjadi kebakaran, diberitakan selamat pagi telah terjadi pasar sentral di Surabaya, 5 mayat melarikan diri. Nggak mungkin mayat melarikan diri. Kenapa? Sudah tidak ada unsur roh di dalamnya. Nggak akan mungkin takut. Atau ada berita, ada orang lari dari pemakaman karena jasadnya takut dikuburkan. Nggak mungkin. Kenapa? Pada dirinya sudah nggak ada roh. Jadi yang takut pada Yesus itu adalah roh, bukan jasadnya. Maka gugur kalau Yesus itu Anda katakan rohnya adalah roh Bapa, tidak pernah dipisahkan. Saya kasih data kepada saudara saya yang saya kasihi. Anda mengatakan bahwa yang menyelamatkan itu adalah kasih karunia. Yang menyelamatkan itu adalah apa tadi? Anugerah. Itu adalah hidayah. Bung, hidayah bukan hidayah tok. Yang disebut hidayah, mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang memahami bahwa tiada Tuhan selain Allah dan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Tapi bukan cuma sebatas itu. Dia kemudian taat, tunduk, berserah diri kepada perintah-perintahnya. Begitu juga orang yang mendapatkan kasih anugerah, kasih keselamatan. Begitu mereka mengaku Yesus adalah utusan Tuhan dan Tuhannya Yesus adalah satu-satunya Tuhan, maka mereka tunduk berserah diri kepada perintah-perintah yang Yesus lakukan, yang perintah Yesus katakan. Apa perintah Yesus? Taatlah kepada Bapa, sembahlah kepada Bapa, jangan kepada yang lain. Terima aku sebagai utusannya. Itu baru dibilang kasih karunia. Nah, sementara di dalam Yehezkiel, Mazmur, bahkan dalam Matius, Yohanes diterangkan dengan jelas manusia kelak akan dihakimi, akan diganjar sesuai dengan perbuatan masing-masing. Jadi bukan hanya mengatakan, oh aku sudah dapat hidayah, duduk tenang lalu menyanyi. Na 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 na, karena sudah dapat hidayah, karena sudah dapat kasih karunia, nyanyi-nyanyi terus. Tidak. Kita harus menumbuhkan iman kita dengan tindakan dan perbuatan. Apa yang diperintahkan Tuhan melalui utusannya, itu yang kita lakukan. Karena kenapa? Penggarisan sangat jelas, koridornya ada. Orang diselamatkan berdasarkan perbuatan masing-masing. Kalau kita memahami Yesus itu adalah utusan Tuhan, lakukan perintahnya seperti apa. Makanya di Al-Quran dikatakan, fattaqullaha wa ati'un. Takwalah kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan taatilah aku. Aku perintahkan kamu pelihara sahabat, lakukan. Aku perintahkan kau sembah kepada Bapa saja, lakukan. Aku perintahkan jangan kau hilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lakukan. Barulah kemudian orang itu mendapat kasih karunia karena telah mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan utusan Tuhan. Demikian saudaraku, Pastor Ben. Silakan, Pastor Ben. Iya, terima kasih sahabatku. Aku lucu tadi ketika Anda bernyanyi, ya Tuhan Yesus tidak berubah. Harusnya itu yang Anda nyanyikan. Itu coba anggap aja guyonan aja. Ya begini kawan. Jadi Anda tadi berkomentar bahwa roh itu yang capek, roh itu yang sedih, roh itu yang apa tadi istilah-istilah Anda. Belum pernah ku temukan ada roh bisa mengalami tertidur, bisa mengalami. Aku pikir nanti aku mau belajar sama Lea Juma tentang itu. Aku jadi tadi agak sedikit gimana itu. Yang tertidur itu adalah tubuh fisik kita, brother, karena kita capek, letih, lesu, mungkin sedih, bisa mengalami banyak pergumulan dalam kehidupan ini, kan begitu. Ya, jadi kawan-kawanku, jadi memang bagaimanapun kami harus kontra ya. Kalau tidak ya saya sudah harus jadi Islam, ya cuma harus jadi Kristen kan begitu. Ya sejauh ini saya lihat diskusinya sangat elok ya, sangat bagus sekali, nggak ada hujat sama sekali ya. Terima kasih Leko Juma, Anda itu benar seorang apologet Islam yang sangat cerdas ya teman-teman. Ya saya hanya menjawab dari keimanan ya. Keimanan yang bisa saya sajikan saat ini bahwa Yesus itu adalah kenosis daripada Yod He Vav He yang jadi manusia
jelas sekali tadi saya kasihkan data-data, puluhan bahkan mungkin ratusan itu data-data yang kami keluarkan, data dari Juma dan saya itu, dan saya melihat di sini ya jelas sekali ada sebuah perbedaan yang harus kita renungkan, yang harus kita pikirkan ya, bahwa saya terus berkesimpulan di dalam narasi saya terakhir ini mungkin ini Alek Jumaya udah hampir 1 jam kita ya Baik, kita baik, ngobrol baik, begini, baik, baik. bagus sekali. Ya, saya rasa ini adalah closing statement saya ya buat teman-temanku ya, kasih sayang saya buat semua teman-teman saya Muslim. Ya, saya sebagai pastor, sebagai penggembala, saya sampaikan kebenaran bahwa Tuhan Yesus dikatakan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan begini, Filipi pasal 2, kalau dia hanya sebatas utusan, kenapa dia harus disembah? Dikatakan begini, mulai ayat yang ke-10, nggak apa-apa ya 9, ini banyak orang bilang kontradiksi. Filipi 2 ayat 9, 10, 11 dikatakan, itulah sebabnya Yod Elohim yang sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama ini paralel di mana nanti nama Yesus itu diberikan Bapa itu kepadanya. Bapa itu siapa? Adalah rohnya dia itu. Ya, supaya di ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Yesus disembah di sini kawan-kawan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Saya memohon jangan bilang ini adalah tulisan Paulus, jangan. Tetapi jelas dikatakan dalam kitab nanti Wahyu juga jelas sekali bahwa Yesus itu disembah di dalam Wahyu pasal yang ke-19, di Wahyu pasal yang lain-lainnya. Saudara-saudaraku, saya ingin sampaikan bahwa Yesus itu sendiri adalah nama Bapa itu sendiri yang diberikan kepadanya. Yohanes pasal 17, sebabnya saya katakan nama Tuhan kami Yod-Heh-Vavke Yasa, Yod-Heh-Vavke Yosua, itu adalah nama dia. Ya, aku telah menyatakan namamu di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-6 kepada semua orang. Nama siapa maksudnya? Nama Bapa itu yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Mereka telah menuruti firman-Mu. Ayat 11 dan 12 langsung lompat. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, di mana sebentar lagi tubuh kenosisnya itu akan kembali kepada eksistensinya. Makanya dia pernah katakan kepada perempuan, hei perempuan, jangan pegang aku belum kembali kepada Bapa dan Bapamu. Dia segera akan menyelesaikan purna waktu kenosisnya selama 33,5 tahun di bumi, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapakku yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Nama siapa? Nama Bapaknya dia itu. Bapaknya itu siapa? Rohnya dia yang diam di dalam dia. Dalam Yohanes 14 ayat 7-11 tadi saya sudah sajikan tuh. Yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ayat yang ke-12 dikatakan, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Nama siapa? Nama Bapa itu. Yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dapat mereka yang tidak seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Siapa Judas Iskariot, supaya genaplah yang terus dalam kitab suci. Perhatikan kawan, ini jelas sekali bahwa Yesus itu adalah nama daripada Yod-Heh-Vavke itu, nama Bapa itu. Kalau Yesus itu sendiri di dalamnya ada roh Bapa itu, bagaimana mungkin Yesus itu bukan Bapa itu sendiri? Itu irasional. Pastor Ben tentulah roh Pastor Ben yang ada di dalam, yang tidak mungkin rohnya Hitler, rohnya si Tertullianus, tidak. Yang ada di dalam diri Pastor Ben ini adalah roh daripada Pastor Ben. Makanya saya sering bernarasi di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah Hologos, sang firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Di ayat yang keempat dikatakan firman ini sudah menjadi manusia. Perkataan Bapa Yod-Heh-Vavke itu menjadi manusia. Ketika Ahok dituduh menista saudara kita Muslim dengan Al-Maidah 51, Ahok ngomong salah. Apakah cuma perkataan Ahok yang dipenjara? Tidak. Suara Ahok itu adalah bagian integral dari keseluruhan Ahok. Jadi Yesus di sini, sahabatku Juma dan teman-teman Muslim di sini, adalah suara Bapa itu sendiri yang datang berkenosis menjadi manusia. Bagaimana mungkin aku ngomong dengan Juma, bukan suara Juma yang aku ajak ngomong bicara, tetapi rohnya yang lain, suara yang lain. Maksud saya kan lucu. Jadi Pastor Ben bersuara,
yang ngomong sama Juma dengan suara Juma sendiri, bukan suara yang lain. Jadi Yesus di pengakhir daripada diskusi kita yang sangat mendidik ini, yang sangat harmonis dan enak sekali ini, Yesus adalah suara Bapa, suara Yod He Vav He yang menjadi manusia datang ke bumi selama 33,5 tahun di bumi. Walaupun dia menjadi kenosis, bukan berarti Bapak itu bisu, tidak. Karena Tuhan, eksistensi Tuhan, keberadaan Tuhan itu adalah omnipresent, transenden. Kalau di dalam istilah teologi dikatakan dia El Shaddai, El Gibor, dia maha kuasa. Jangankan jadi manusia, sahabatku. Tuhan itu untuk menyelamatkan yang paling dicintainya. Ya mungkin saja dia bisa menjadi hal-hal yang demikian. Oleh sebab itu teman-temanku, ini mungkin akhir daripada saya memberitahu kepada Anda, firman Tuhan katakan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan selain di dalam Yesus. Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Siapa Bapa? Dirinya sendiri. Tidak akan pernah bisa masuk ke surga. Inilah akhir daripada closing statement saya, kawan. Maafkan saya kalau Pastor Ben ada kata-kata yang salah menyinggung saudaraku muslim. Aku mengasihi saudara semua di dalam keimananku sebagai Kristen. Silakan. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih saudara-saudaraku ya, Pastor Ben. Begitu kuat berargumen terkait dengan ketuhanan Yesus. Terima kasih. Saya siap. Saya hanya tergelitik dengan closingnya yang mengatakan Yesus itu adalah nama Tuhan yang diberikan kepada Yesus. Tidak ada di kolong langit pun yang diberikan nama itu. Padahal Yosua itu adalah nama asli dalam bahasa Ibrani, ya. Iso dalam bahasa Aramaik. Nah, kata Yosua ini itu sudah lebih dulu diberikan kepada penerus Nabi Musa alaihissalam, yaitu Yosua bin Nun. Itu satu, gugur situ ya. Kemudian yang kedua, saudara saya mengatakan roh dalam Pastor Ben itu adalah roh dari Pastor Ben. Oke, berarti dengan kata lain, roh yang ada pada diri manusia Yesus adalah roh manusia Yesus, bukan roh lain, Aku bukan roh merasa lain. begitu ya, kawan. Jadi roh Yesus adalah roh Bapa itu sendiri. Itu penggiringan Anda. Lanjut. Analogi saudara saya, roh yang ada di dalam Pastor Eben itu sudah pasti roh Pastor Eben, bukan roh dari. Narasi saya di awal, Laiku, bahwa rohnya Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Itu jelas Yohanes 14 ayat 6 sampai 11 aku narasikan. Lanjut. Iya. Oke, saudara mengatakan roh yang ada pada diri Anda itu adalah roh Anda. Iya, Berat. betul, itu rohku. Nah, berarti roh yang ada pada diri Yesus yang manusia ini adalah roh manusia Yesus. Ya, Makanya silakan, dikatakan, kalau demikian yang Anda iya, lanjut. makanya dikatakan di dalam Yohanes 5 nomor 26, Bapa memiliki hidupnya sendiri dan Yesus diberikan juga hidupnya dalam dirinya sendiri. Jadi masing-masing punya roh. Tadi juga dikatakan dalam Yohanes 3 nomor 34, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka pada diri mereka itu adalah roh Tuhan. Lalu kemudian saudara mengatakan suara saudara Pastor Ben adalah Pastor Ben. Itu keliru. Suara Ahok adalah Ahok, itu keliru. Suara Ahok bukan Ahok. Tapi Itu suara bagian integral dari keseluruhan Ahok, begitu kawan. Lanjut. Tapi suara itu adalah bersumber dari pelaku. Siapa yang melakukan itu? Ya pelaku. Dengan cara apa dia melakukan itu? Ya dengan cara dia bersuara. Suara itu bukan Ahok, tetapi suara itu keluar dari Ahok. Maka dia harus bertanggung jawab. Karena dia mengeluarkan sesuatu dari dirinya. Tetapi sesuatu yang keluar dari dirinya itu bukan Ahok. Makanya ketika suara itu ditangkap, diambil, diselidiki, bukan suara itu yang dia dipenjara. Kenapa bukan suara itu aja yang dipenjara? Itulah bukti bahwa suara dengan Ahok itu berbeda. Tapi sumber suara itu adalah Ahok. Maka yang mempertanggungjawabkan kelakuan itu yang melakukan itu. Andai saja suara itu adalah Ahok, suara aja yang dipenjara, biarkan Ahok keluar bebas. Tapi karena suara beda dengan Ahok, maka yang menjadi sumber yang harus dipenjara. Nah, sama ketika kemudian Yesus datang menyuarakan Tuhan, maka yang Tuhan itu adalah Bapa, Yesus hanya suara. Yesus hanya penyampai firman. Dia bukan Tuhan itu sendiri. Maka yang harus dituhankan adalah Sang Bapa. Makanya dikatakan tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku.
maka utusan ini menyampaikan jalur rambu-rambu menuju kepada tujuan. Aku hanya jalan menuju kepada tujuan. Aku bukan tujuan. Tujuan itu Bapa. Aku hanya jalan. Saya kira begitu, saudara. Pastor Ben, terima kasih atas dialog yang sangat baik ini. Luar biasa, kau luar biasa, Laiku Iya, Juma ya. saudaraku Luar biasa. mempertahankan agama, saya juga mempertahankan agama. Iya, Jadi terima masing-masing kasih. biarkan Itu banyak edukasi ini. yang aku Iya, dapat dari iya, Anda, banyak aku dapat ya. iya, terima kasih. Ah, Demikian itu juga aku saya. host, ya, itu aku host. Terima kasih banyak, kondusif banget ya diskusi. Harusnya diskusi yang kita bangun begini di mana-mana. Ya memang kita harus Oke. berbeda, kawan. Kita harus berbeda, Betul, jangan betul. sama. Siap, siap. Kalau sama berbeda. Kalau sama itu udah kita udah semua jadi Kristen, semua jadi Islam ya. Ya, Oke, sip. maaf. Ya, Sebentar dulu dong, Bro Erben. iya. Bukan Erben, Bukan- Pastor Ben. bukan Ya, Eben, Pastor sorry ya. Ben, Iya, Pastor Eben. iya, Aku mau klarifikasi Siap, siap. nih satu aja gitu ya. siap. Sebenarnya anaknya Bunda Maria itu Bapak atau Yesus? Bapak-bapak. Oh, Bapak. Ya. Artinya yang menciptakan Bunda Maria juga anaknya Bunda Maria gitu. Iya, Bapak itu yang menciptakan semuanya. Dia hanya memakai tubuh ciptaannya. Iya, itu Kan tadi. Yesus itu yang adalah Bapa, adalah menciptakan segala sesuatu. Iya, Jelas. paham. Jadi ini Iya, iya. kalau Yesus itu adalah Bapak, artinya Yesus menciptakan Bunda Maria. Kemudian setelah Bunda Maria jadi, Bunda Maria mengandung yang menciptakan dia. Iya. Kemudian Bunda Maria melahirkan yang menciptakan dia. Bapak itu juga, kan gitu. Iya. Sederhananya Saya kan? konsisten. Iya, saya konsisten di situ kan. Saya nggak mau Iya. seperti Tritunggal. Ya, Nggak tapi- mau saya. Ya. Terus sekarang ini yang di surga itu adalah Bapak atau Yesus, anaknya Bunda Maria. Karena masih punya Ya, fisik. Yesus itu Bapak, kawan. Iya. Bapak itu Yesus. Iya. Artinya yang Anda tuhankan itu anaknya Bunda Maria. Iya, kenosisnya dia Ya yang udah, menjadi itu aja manusia, sih. dilahirkan oleh Maria. Oke. Iya, Oke. konsisten saya Thank di you, situ, kawan. konsisten bro. Iya. Thank you brother. Ya, thank you, brotherku. Shalom. Salam, terima kasih. Aduh mantap. Terima kasih Pastor Ben. Ya, Ya, terima kasih Alif, sahabatku. Ya, demikianlah teman-teman. Semua demikianlah tadi diskusi Bang Juma dan teman yang lain masalah Pastor Ben dengan Zulkifli Mabas. Semoga bermanfaat buat kita semua. Bagaimana teman PS Ben ini menjelaskan bagaimana konsep oneness. Jadi menjelaskan tadi itu di luar dari konsep Tritunggal. Jadi penjelasannya oneness gitu teman-teman Jesus ya. only, Jesus only. Yesus only. Iya. Dari Bapak itu Yesus, Yesus adalah Bapak dan semua Yes. Yesus gitu. Mantap itu, kawan. Menurut penilaian kami, Anda lebih jujur, lebih mudah menjelaskan dibanding Tritunggal. Kira-kira begitu. Terima kasih buat Iya. semuanya. Sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum Izin ya. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Ya, sampai jumpa. Terima kasih Aleko Juma. Ya, Iya, selamat. sehat Ya, terus, ya, oke. sehat terus Bang. Ya, God bless you all. Ya, see you Iya, later. sehat Izin selalu. turun ya. Izin Siap. turun. Oke, brother. Ya, ya, ya. Nah ini Jangan dulu, oi, Pastor. Tidak, aku ingin bertanya. Gimana? Udah dipecat belum? Udah. Aduh, sayang banget. itu kalau Kasihan, kalau oi. kalau ke Tritung biasanya kan anakku adalah Tuhan. Kalau ini bukan, bapakku adalah anakku. Tritunggal jahat loh, Ikhwan. Itu Pastor Ben itu dilaporin ke gerejanya dia. Jadi nggak tahu tuh kelanjutannya gimana. Udah dipecat atau belum tuh? Kasian. Ayo teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Tapi lebih mudah loh tadi menjelaskan itu konsep ketuhanannya ya. Ya, mumpung lagi nggak Udah, masuk akal. aduh, kasian loh. Nggak masuk akal juga sih kalau anaknya Bunda Maria itu adalah Bapak. Gampang loh kuncinya. Tadi dia akui bahwa Bapa mengambil tubuh ciptaannya. Dia akui bahwa tubuh Yesus itu adalah ciptaan. Teman-teman di bawah pasti dengarkan tadi tuh. Ya Pada dengar saat bang, Bang Han- dengar. Pada saat Bang Handi bertanya, apakah Yesus itu adalah Bapa? Bapa mengambil tubuh ciptaannya katanya. Udah jelas itu. Iya, Jadi berarti dia mengakui. jadi Tuhannya itu sebagian tubuh ciptaan yang ada di surga karena anaknya Bunda Maria itu nggak bisa dihilangkan juga sih Yesus itu karena ada fisiknya tuh, ada tubuhnya. Kan gitu.
sebenarnya